Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam podcast Cahaya Pustaka bersama saya Erin Merdekawati, literasi membumi, cahaya pustaka bersinergi. Kita kedatangan bintang tamu yang ramai, ada 3 orang. Mohon izin untuk menyapa kita bersama Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 1 Pulau Derawan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Baik, di samping saya ada Ibu yang energik banget ini. Sepertinya banyak membawa perubahan ya. Mohon izin untuk menyapa Ibu Eka, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pulau Derawan. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya Ibu? Baik. Baik ya. Mungkin boleh didekatkan sedikit ya mic-nya boleh. Bersama dengan Ibu Eka ini ada 2 bapak-bapak ini seperti bodyguard ini ya Bu. Ada Pak Sandi ya? Ya, Pak Sandi, Assalamualaikum Pak Sandi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan yang terakhirnya ada Bapak Waka Kurikulum, ada Bapak Suryadi ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Memang jarak antara kita ini agak panjang ya Bu ya, untuk ke SMP 1 sampai ke SMP Negeri Tumbit ya, SMP Negeri 3 Tumbit. Baik, pertanyaan pertama karena udah datang ke sini, saya harus mengucapkan selamat datang dulu karena sudah bersedia berkunjung. Bahkan tadi kita sudah banyak berbagi ilmu dan sesi terakhir ini kita ada podcast. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana kesannya setelah memasuki SMP Negeri 3 Teluk Bayur? Kesannya keren. Keren ya Bu ya. Saya curi ilmunya. Insya Allah mau saya bawa ilmunya untuk berubah juga untuk sekolah saya. Baik. Jadi kan tadi ramai ya Bu, sebenarnya karena di podcast ini cuman muatnya 3 orang, tapi sebenarnya di luar sana itu ramai sekali. Ada berapa Bu rombongannya Bu tadi bawa ke sini Bu? Kalau untuk semuanya itu kami ada 30, hampir 30 orang, termasuk staf dan sebagainya. Kalau untuk gurunya itu ada 21 orang. Cuman yang satu lagi hamil jadi tidak bisa jalan jauh, terus ada 1 guru lagi habis bersalin jadi cuti. Jadi sementara ini yang kesini tuh 19 guru plus saya sebagai penanggung jawab, jadi kami semuanya ada 20. 18 ya. 20 sama saya. Oh iya, tadi ada yang satu izin lupa. Oh, tadi ada malam izin, itu ya. tiba-tiba mendadak anaknya harus opname karena keracunan. Oh, baik, tapi ya sekitaran itulah ya. Iya, Tetap 19, ini adalah 19. orang yang banyak gitu Iya, ya Bu ya. benar rombongannya Baik, banyak. duduk di sampingnya Ibu Eka ini seperti saya itu tersihir sama kepositifannya Ibu. Kayaknya Ibu ini orangnya energik banget, terus membawa perubahan karena Ibu tuh berhasil bawa segitu banyaknya guru. Karena itu saya tahu nggak mudah itu Bu mengorganisir guru tiba-tiba datang perjalanan jauh ke sini. Dan saya lihat semuanya happy tadi selama mengikuti kegiatan di sini. Sebenarnya Bu ada agenda apa sih Bu datang ke SMP Negeri 3 Teluk Bayur? Ini saya penasaran juga nih. Rame-rame datang jauh tapi kelihatannya happy terus gitu. Itu ada agenda apa Bu sebenarnya Bu? Jadi begini, di sekolah saya ini kan beberapa tahun belakangan ini kan sudah banyak berdatangan tuh guru-guru yang muda-muda gitu kan. Terus sekolah yang saya pimpin ini dari yang benar-benar sekolah cuman kecil, sekarang sudah punya 14 rombel gitu kan. Terus punya teman Ibu Hikmah, luar biasa lah saya ngelihat. Ibu Hikmah ini kepala sekolah SMP 3 ya Bu ya. Maksudnya punya teman Ibu Hikmah sebagai kepala sekolah SMP Negeri 3 Teluk Bayur gitu kan. Punya gebrakan yang luar biasa lah, satu-satunya sekolah negeri yang pertama kali bisa jadi sekolah penggerak. Terus itu GSM-nya juga oke gitu kan. Jadi berhubung kita itu kan ibaratnya ya dari darat ke pesisir gitu kan, memang beda kultur, beda ini gitu kan. Jadi ya saya tuh di Kombel itu sering ini ke teman-teman, maksudnya nggak ada salahnya kalau sekali-sekali kita jalan ke sekolah lain yang kita nggak punya di sekolah kita. Terus nanti yang bagusnya ya kita adopsi, terus kita bawa untuk berubah juga di sekolah kita. Betul, dan akhirnya disambut baik dengan guru-guru ya Bu ya, para dewan guru. Maksudnya memang ya tadi itu maksudnya kita sebagai kita itu punya punya tanggung jawab ya moral secara pekerjaan sama Tuhan gitu kan. Ya kita memang harus ke anak-anak itu ya, maksudnya bukan ibaratnya bukan tiap hari kita tuh datang untuk menggugurkan kewajiban kita tuh, tidak ya.
Betul, makanya Ibu Eka kemudian mengkoordinasi seluruh guru-guru untuk kemudian melakukan studi tiru ya. Tadi kata Bu Eka untuk kita ambil nih ilmunya yang baik kita bisa terapkan, kita implikasikan, luar biasa sekali ya. Dan juga ketika datang ke sini juga sebenarnya kami pikir itu tadi cuman beberapa orang, ternyata wah ramai sekali. Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat ya Bu ya, walaupun dengan banyak tantangan ya terutama tadi ya. Oke, kita beralih ke Pak Sandi nih sebagai koordinator P5. Tadi kan setelah agenda jalan-jalan, kemudian ada penyambutan, putar-putar kelas, sempat jalan-jalan ke kelas 7, 8, 9 ya Pak ya. Bisa nggak sih Pak Bapak ceritakan bagaimana pengalaman Bapak dari Bapak menginjakkan kaki ke gerbang SMP 3 sampai sekarang Bapak ada di podcast tuh, boleh nggak diceritain versi Bapak tadi? Nih kesan pertama saya sampai di SMP sini, saya lihat keren ya, walaupun SMP yang notabene-nya sudah lama tapi bangunannya baru di sini 2 tahun, sudah bisa banyak gebrakan-gebrakan ya, yang terutama karena saya koordinator P5, saya lihat di situ sudah ya yang mungkin saya agak iri lah, karena di SMP kami sendiri kan belum ada yang ini hidroponik, karena nanti kan kami sama kepala sekolah pasti kerjasama bagaimana kedepannya kita harus ada, karena kan kita baru mulai P5 juga ini, makanya kan ke sini ya tujuannya untuk belajar apa yang bisa ditiru di sini mungkin bisa kami terapkan di sana dengan ya kita ATM aja, modifikasi. Betul. Nah, jadi ya kesan saya asik, keren, kreatif tuh. Dan saya sangat senang guru-guru di sini ramah-ramah sekali ya. Betul. Ramah, penyambutannya, apalagi penyambutannya bukan cuma satu kelas pilihan. Semua kelas. Saya kaget, masing-masing kelas nih punya masing-masing yel-yel ya. Ya, kami betul. mungkin di sana buat satu kelas buat yel-yel nih butuh waktu lama nih kan. Jadi ya dari sini ya pas kami saya sendiri sampai di sini langsung punya pikiran, kita harus bisa seperti mereka ini, bisa jadi motivasi bagaimana, karena di sini mungkin di darat ya mungkin Betul. terpencil, kami di sana pinggiran bisa dibuat gebrakan, di sini khusus daerah terpencil bisa jadi sekolah yang dikenal sekolah GSM ya, gerakan sekolah menyenangkan. Kenapa kami yang di pesisir tidak bisa ya kan? Ya itu kesan saya, intinya saya sangat senang, apalagi kepala sekolah kami Bu Eka punya inisiatif untuk studi tiru ke sini, itu saya berterima kasih dan saya sangat berikan jempol, karena ya selama ini kan belum pernah Bu ya, belum pernah, dan juga itu jadi mungkin setelah ini jadi modal kami ketika pulang nanti ke SMP kami punya inovasi-inovasi baru. Betul. Terutama mungkin saya di bagian P5 setelah tadi sempat bincang-bincang ya sama Bu Hikmah dan kawan-kawan, terbuka lah nih, oh kita harus begini, kita harus benahi ini, kita harus tambah ini ya, itu. Mungkin setelah adanya inovasi mungkin kami nanti kan Bu yang studi tiru ke SMP 1 Pulau Derawan kan? Amin. Jadi kami nanti pakai bis lah ke sana. Oke baik. Sekarang pertanyaan untuk Pak Suryadi ini kan. Sebagai wakil kurikulum tadi setelah kita sesi putar-putar kelas kan ada tadi sesi workshop singkat mungkin ya Bu ya. Apa nih Pak yang Bapak dapatkan setelah tadi ada sesi sharing, bukan hanya bertanya tapi juga mungkin Bapak membagi pengalaman Bapak juga ya, tukar tambah gitu, ibarat tukar tambah ilmu. Apa aja nih Pak yang Bapak dapatkan setelah tadi menjalani sesi workshop singkat bersama teman-teman guru di SMP Negeri 3 Teluk Bayur? Oke. Mungkin bisa lebih dekat ya. Yang saya sorotin lebih spesifik tadi mengenai sekolah, gerakan sekolah menyenangkan. Waktu itu kita sama Bu Eka sempat ikut sosialisasinya, tapi setelah itu kami tidak termasuk ke sekolah yang dilatih. Jadi kami secara halus permisi dulu gitu kan. Jadi setelah itu saya bertanya, ini kalau cuman cerita begini terus kita mau diapain nih sekolahnya sih? Terus nggak dapat lagi pengimbasan dari sekolah yang mendapat pelatihan itu. Nah setelah itu ternyata di sini kan menerapkan gerakan sekolah menyenangkan. Ya. Terus tadi lihat di kelasnya, ini dulu kan sebelumnya saya di SD 9. Di SD 9 itu kita ya SD kan harus menyenangkan. Terus kita buat zona-zona itu. Terus saya bilang,
ini kok di SMP ada zona-zona lagi. Saya bilang apakah harus semenyenangkan ini atau bagaimana. Nah ternyata intinya tadi setelah ada arahan dari Ibu Hikmah, nggak ada harus daftar ini, nggak ada harus melakukan itu. Intinya kita komitmen aja sekolah itu menyenangkan bagaimana. Sebetulnya dulu sempat apa dibikin lagi ya kayak SD, cuman nanti kayak sekolah SD dong gitu kan. Cuman setelah di sini baru ada pemantapan, intinya sekolahnya jadi menyenangkan gitu. Nah jadi itu hal yang baru saya bilang, anak SMP kalau begini, terlebih lagi untuk di daerah Pulau Derawan itu kan, Bu, kami lanjutannya itu pada umumnya ke SMK yang harus disiapkan mentalnya, karena mereka yang latih biasa TNI gitu. Jadi, tapi ya lihat dari sini ternyata itu bekerja, maksudnya bisa diterima anak-anak dengan baik. Jadi mungkin ya memang harusnya intinya menyenangkan gitu. Betul. Ya jadi ya seperti itu khususnya untuk GSM itu tadi. Baik. Jadi yang Bapak soroti itu masalah gerakan sekolah menyenangkan. Tapi nih Bapak Ibu nih berbicara masalah GSM karena topik yang sangat menarik memang ya Bu Eka ya, GSM ini. Menurut Ibu gerakan sekolah menyenangkan ini sebesar apa dampaknya Bu untuk pembelajaran? Ya kalau sekilas saya baca-baca kemarin ya itu dampaknya akan sangat luar biasa kan. Otomatis kalau selama ini kan anak-anak itu kan kalau mungkin mau ditanya secara personal ya senangnya pilih mana, seneng nggak belajar gitu. Betul. Ya. Tapi mungkin ngelihat tadi kelas-kelas yang ada di SMP ini gitu kan, ini bisa jadi ini ya, maksudnya bisa jadi apa ya, anak-anak itu mungkin bisa betah, mungkin malah biarpun mungkin sampai sore nggak apa-apa di sekolah gitu. Betah aja ya. Gitu. Saya itu dampaknya itu sangat luar biasa dan apa ya? Ya maksudnya itu nanti akan, maksudnya imbasnya itu pasti kemana-mana. Betul. Gitu. Mungkin ke minat belajar siswa Ya. juga, enjoy juga ya Bu ya. Karena memang yang kami rasakan ya perbedaan. Memang kan tidak ada sesuatu yang instan mungkin ya Bu ya. Semuanya Jadi itu perlu proses. betul. Kami GSM pun juga udah hampir 2 tahun, 3 tahun lebih kalau nggak salah kami mulai menjalankan dan mulai diberlakukan dengan Bu Hikmah. Tadi sudah berbincang-bincang nih kita masalah studi tiru, agenda dan sebagainya. Saya kan dan teman-teman yang lain mungkin belum pernah nih Bu ke SMP Negeri 1 Pulau Derawan. Bisa nggak sih Bu diceritakan sedikit itu sebenarnya keadaan SMP-nya seperti apa, anak-anaknya seperti apa, terus kawasannya seperti apa? Boleh nggak Bu dibagi sedikit sama kita Bu? Kalau ini nih anak-anak pesisir nih. Jadi sedikit sekilas ya. SMP Negeri 1 Pulau Derawan itu letaknya sekitar 120 km sekian dari Tanjung Redep. Ya. Terus itu ibaratnya ujung daratan untuk menyeberang ke Pulau Derawan. Oh, jadi berapa durasi waktu yang kita tempuh kalau misalnya kita mungkin dari Tanjung Redep ke SMP Negeri 1 Pulau Derawan tuh? Ya rata-rata 2 jam, Oh, 2 jam 2 sekian jam. lah. Oke, Ya, terus kulturnya ya mayoritas itu Bajau ya. Ya, Bajau karena terus sekarang ini ada perusahaan, jadi ya banyak lah. ada juga pendatang maksudnya warga pendatang lah kayak dari Sulawesi, dari timur, Ya. karena ada banyak Oh, perusahaan. ternyata juga beragam ya. Ya. Bahkan suku yang terdahulu tuh jadi minoritas, Ya. Oh, gitu. bukan mayoritas lagi. Karena saya pikir juga kawasannya karena memang di sana, saya pikir akan banyak orang-orang yang asli sana gitu. Ya, Sukunya ya. ya, karena mungkin kan kebanyakan pendatang ya. Nggak salah sih, bagus sih biar kampung maju kan. Betul. Cuman ya kita memang dari segi banyak itu kita sudah kalah. Jadi kita hitungannya bukan mayoritas lagi, jadi minoritas. Jadi Memang- malah beragam ya Pak ya. beragam. Iya betul. Terus gimana nih Bu? Kalau apakah sekolahnya itu dekat dengan apa maksudnya ada view laut gitu? Saya masih belum ada bayangan nih Bu. Kalau sama laut itu sekitar berapa ratus meter ya? Oh cuman Kita berapa agak- ratus meter ya? 200-an. Berarti hitungannya dekat lah ya dalam area itu. Ya, dekat dengan pinggir laut. Tadi tuh jumlah siswa di sekolah itu sekitar 360-an sekian. Oh Kami ada banyak 14 full rombel, ya, ada iya. 14 rombel ya Bu Iya. ya. Sementara ini ya sekolah ini masih dalam tahap ya kita juga masih dapat bantuan prasarana gedung belajar karena Iya. kita masih kekurangan kan. Ya kalau yang menonjol di sana ya kebanyakan yang mayoritasnya tuh atlet Layar. layar. Oh iya betul. Karena betul itu Bu. Saya baru ingat karena saya punya beberapa teman yang memang orang sana yang memang jadi atlet layar. Iya.
Iya ya Bu ya. Jadi tapi tentunya dengan banyaknya siswa itu memang sepertinya Ibu memang harus terus untuk mencari cara, Benar, mencari punya strategi. formula gitu kan. Jadi apa ya, maksudnya itu ya supaya inilah, maksudnya kita punya inovasi itu nggak stuck di situ aja, tapi memang harus seiring dengan ini ya perkembangan zaman. Jadi memang kita harus ya belajar keluar, maksudnya mencari ide-ide yang dari sekolah lain yang bisa kita adopsi buat Iya, kita betul. bawa ke Dan sekolah. itu mungkin sebenarnya berlaku untuk semua sekolah sih sebenarnya, benar, untuk terus berinovasi. Bahkan studi tiru ini memang suatu langkah yang baik sih Benar, menurut saya iya. juga. Kalau tadi Pak Sandi kan memang orang asli sana ya Pak ya. Iya. Kalau Pak Suryadi ini orang asli di sana atau pendatang atau seperti apa nih Pak? Saya kelahiran Tanjung Redep. Tanjung Redep ya. Tinggalnya? Akhirnya pindah ke Tanjung Oh, Batu baik. sejak 2020. Nah oke, berarti kan ada perbedaan nih kan Pak. Untuk perbedaan anak-anaknya apa sih Pak kesan Bapak? Maksudnya ketika Bapak mengajar di SMP 1 Pulau Derawan, yang paling bikin Bapak tuh seneng kayak anak-anaknya tuh ramah betul atau seperti ada nggak sih Pak kesan-kesan seperti itu untuk SMP tempat Bapak bertugas sekarang? Dulu sebelumnya saya kan membina pramuka. Nah, mereka itu sebetulnya punya keinginan besar buat bisa bersaing di pramuka itu. Cuman ya kadang kami kan satu-satunya SMP di Tanjung Batu, jadi nggak ada itu saingannya. Iya. Kalau mau ke Pulau Derawan atau ke Kasai, jadi kadang nyariin teman saingannya ini agak sulit. Nah itu daya kompetisinya untuk sebagian besar anak itu ada. Apalagi kalau kita dampingin dengan baik, sampai mereka cukup percaya diri, ayo Pak gitu. Tapi kemana kita? Apa kita nyebrang pulau atau kita kemana gitu? Dalam artian tantangannya juga lebih besar ya Pak, Iya, karena betul. jadi satu-satunya juga ya. Betul, ya. Dan kalau mau berkompetisi juga agak jauh, Mm-mm. agak jauh jalannya ya Pak Jadi ya. kita harus memikirkan transport. Terus kita nggak bisa kan kalau datang langsung bertanding, karena Iya. anak-anak pasti belum fit itu. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan. Beberapa kali kami coba gitu, datang. Kalau yang harus hadir kayak olahraga gitu Iya. kan, ya gitu. Tapi akhirnya semangat itu yang bikin Tetap Bapak ada. tuh Iya. tidak terlupakan lah ibaratnya kan ngajar di sana. Oke, kemudian untuk Pak Sandi nih Pak, ini kan nanti insya Allah akan ditonton teman-teman SMP 1 Pulau Derawan. Nanti juga akan ada pertanyaan penutup untuk Ibu Eka. Untuk Pak Sandi nih, kira-kira Pak, apa perbedaan yang paling Bapak rasakan ketika tadi Bapak kan masuk ke kelas, anak-anak yel-yel, kemudian nanti biasanya Bapak mengajar di SMP 1 Pulau Derawan. Kultur budayanya beda ataukah sama? Hawanya seperti apa? Ada nggak Bapak perbedaan itu yang Bapak rasakan? Mungkin ya dari kultur budaya sudah mungkin ada jelas perbedaan. Ya mungkin tidak banyak lah, sedikit ya. Karena kita tidak tahu ya, mungkin orang di darat seperti apa, di laut seperti apa. Dari vibes-nya saja kita Vibes-nya. masuk di kelas itu memang ya, karena terbukti ya sekolah GSM tuh jangankan anak-anak, guru aja masuk langsung wah asik nih, enak nih, nyaman nih, betah nih kan. Nah, itu pokoknya perbedaannya mungkin kalau dari segi siswa ya tidak terlalu banyak lah, karena sama-sama siswa nih, ada yang si A, si B nih yang susah diatur, sama saja. Cuman kan itu dari kitanya lagi, dari guru-gurunya lagi, bagaimana cara kita mengatasi biar si A dan si B ini mau ikut apa yang kita suruh selama positif mau. Betul. Itu kan sebenarnya ada berkaitan sama ini ya, apa, di modul ajar yang berdiferensiasi. Iya, pembelajaran berdiferensiasi. Iya, itulah situ mungkin kurikulum Merdeka tujuannya itu ya, dari segi mungkin kultur berbeda-beda, dengan adanya modul itu mungkin kita bisa Betul. jadi satu lah. Ya mengadaptasi lah ya Pak Ya, ya. mengadaptasi. Oke, baik. Pertanyaan penutup untuk Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa, Ibu Eka. Bu, kira-kira ada nggak Bu pesan-pesan yang mau Ibu sampaikan terkait mungkin untuk peserta didik, untuk para tenaga pendidik juga, kan selaku Ibu sebagai pemimpin ya Bu ya sekarang ya. Ada nggak sih Bu harapan-harapan Ibu serta pesan-pesan yang mau Ibu sampaikan? Mungkin bukan cuma buat SMP 1 Pulau Derawan aja, tapi buat harapan Ibu untuk seluruh peserta didik dan tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Berau, Ibu. Kalau apa ya, saya tuh kalau membahas masalah anak-anak bangsa itu kadang suka baper ya. Cuman ini aja,
kita nih kalau saya sih setiap hari itu saya itu pengen punya semangat baru. Terus setiap hari itu saya pengen berubah menjadi ke arah yang lebih baik gitu kan. Cuman kalau untuk yang guru-guru muda, kalau saya ini kan ibaratnya udah 40-an ke atas nih. Ini kan yang apa? Kayak Mas Andi, Mas Sur, terus yang kayak Ibu, teman-teman di luar itu guru-guru yang masih muda-muda lah, yang ibaratnya itu jalannya itu masih panjang gitu. Satu aja sih, maksudnya ikhlas, itu aja, mengajar anak-anak generasi penerus bangsa, karena saya yakin perbuatan baik yang kita tanam itu pasti nanti kita akan terima apa ya, ibaratnya itu buahnya itu di kehidupan keturunan kita kelak gitu sih. Karena saya percaya kalau misalnya kita yang kita tanam baik itu pasti nanti yang baik juga yang akan kita petik yang gitu kita aja. tuai ya Bu ya. Terus anak-anak itu pasti akan mengingat gitu kan, mengingat oh guruku ini si A, si B gitu. Itu pasti saya yakin anak-anak itu pasti akan mengingat kita sebagaimana kita mengajar mereka dengan tulus, dengan benar-benar gitu kan. Karena biar bagaimana juga Tuhan juga mencatat apa yang kita perbuat. Karena itu saya rasakan sampai sekarang. Saya tuh ingat guru-guru saya yang benar-benar kadang itu sampai sore bimbing kita sekolah itu saya ingat. Saya selalu ingat itu, makanya saya sering ke teman-teman ketika kombel saya sampaikan kalau misalnya kita tuh punya anak, kalau misalnya kita baik ke anak orang lain, pasti nanti anak kita juga akan dapat perlakuan baik dari orang lain yang ibaratnya yang akan membalaskan apa yang sudah kita lakukan ke orang yang sebelumnya itu. Betul. Oke. Baik, luar biasa sekali ya penyampaian dari, ditutup dengan sebuah statement dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Eka bahwa ketika kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita tuai. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya. Sampaikan salam saya untuk seluruh Dewan Guru di SMP Negeri 1 Pulau Derawan. Semoga Bapak Ibu sehat terus. Ibu Eka juga diberikan kelapangan, keikhlasan dalam memimpin, menjalankan tugasnya, dan semoga kita semua menjadi kemudian guru-guru yang dapat dikenang dengan baik oleh para peserta didik. Demikian podcast pada hari ini. Saya Erin Merdekawati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Pustaka, literasi membumi, cahaya pustaka bersinergi. Terima kasih.